tingkat lanjut. Kita banyak mengalami persoalan-persoalan di mana sistem yang berbeda. Oleh karena itu, tantangan yang kita hadapi di sektor kesehatan, khususnya ibu dan anak, yang pertama adalah sarana dan prasarana belum lengkap. Kita memiliki ribuan puskesmas di Sulawesi Selatan mungkin, dan di Goa itu ada 26 puskesmas ya, melayani kurang lebih 768.000 orang di Kabupaten Goa. Tentunya dengan sarana prasarana yang belum lengkap dan memadai, ini akan menjadi masalah. Kemudian keterbatasan SDM yang kompeten. Nakes itu masih banyak diisi oleh orang-orang yang bukan ASN atau tenaga kontrak, sehingga ini menjadi persoalan. Belum lagi isu nasional yang akan menghapus tenaga kontrak di tahun 2023. Ini juga akan menjadi satu tantangan besar bagi pelayanan kesehatan di kemudian hari. Kemudian dari segi pengguna ketidakpatuhan ibu hamil terhadap jadwal pemeriksaan. Masih ada ibu hamil yang berumur di bawah 20 tahun. Masih ada ibu yang melahirkan di atas 4 kali. Ini berkait dengan sosialisasi terhadap budaya masyarakat yang sudah turun-temurun, ya, yang suka mengawinkan anaknya belum di usia yang sepantasnya. Masih banyak ibu yang menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki, walaupun tidak mampu secara signifikan memenuhi kebutuhan anaknya dan kebutuhan dirinya sendiri. Nah, harapannya pelayanan kesehatan esensial termasuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan peningkatan akses layanan kesehatan, mutu layanan kesehatan dengan melakukan akreditasi Fasiankes. Tahun ini juga kami dibantu oleh USAID melalui momentum untuk berkait dengan bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan, khususnya di fasilitas swasta, untuk bisa kita menghindari atau menekan angka kematian bayi dan anak. Kita juga sudah bekerja sama dengan lembaga yang berkaitan dengan perwujudan RTKL, Rumah Tunggu Kelahiran, di mana di Goa sudah ada 9 RTKL di 8 kecamatan, 1 di ibu kota. Nah, kami berharap RTKL ini akan disupport lagi untuk 18 kecamatan, sehingga berharap angka kematian bayi ini dan ibu ini kita bisa tekan lebih. Data menunjukkan untuk tahun 2020 kita menemukan angka kematian ibu yang masih tinggi. Peluangnya adalah kita sudah menyiapkan tim Pokja percepatan penurunan AKI dan AKB, adanya rumah tunggu dan layanan kesehatan dapat melakukan janji temu secara online. Sebenarnya setiap puskesmas sudah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan kesehatan selama pandemi itu secara online. Bisa berkonsultasi melalui online menggunakan grup WhatsApp ataupun aplikasi yang dilakukan oleh puskesmas. Selanjutnya, tantangan pelayanan publik yang juga menjadi persoalan di Kabupaten Goa adalah pelayanan air bersih, sanitasi, dan persampahan. Kita ketahui bahwa Goa memiliki 4 bendungan yang harusnya menjadi sumber air yang cukup untuk Kabupaten Goa. Tetapi pada kenyataannya 4 bendungan itu diperuntukkan untuk kabupaten kota di sekitar Kabupaten Goa. Baru pada saat sekarang ini direncanakan untuk membangun bendungan Jenek Lata yang merupakan khusus untuk memasok kebutuhan air di Kabupaten Goa. Syukur alhamdulillah karena Kabupaten Goa dilalui oleh Sungai Jenek Berang yang menjadi pasokan utama daripada air untuk kabupaten kota. Yang kedua adalah persoalan sanitasi dan persampahan. Ya, kami mendapatkan persoalan bahwa tidak ada lokasi pembuatan AIPAL yang di daerah perkotaan karena Kabupaten Goa terbagi antara 9 kecamatan dataran rendah dan 9 kecamatan dataran tinggi. 9 kecamatan dataran rendah adalah daerah periperi atau hinterland Makassar, sehingga karakteristik kota di Kabupaten Goa adalah karakteristik kota hinterland, desa menuju kota, terjadi urban. Jadi
kelihatan kota tetapi sebenarnya perilakunya desa, karena dia mendukung daripada wilayah Kota Makassar. Ini akan berdampak pada tenaga kerja, kemudian kualitas lingkungan masyarakat, yang mana banyak warga Goa itu beraktivitas di Makassar. Persoalan persampahan juga menjadi beberapa persoalan. TPA kita belum memadai, konsep pembangunan TPA regional juga sebagai PSN juga masih mengalami kendala, sehingga kami harus mengembangkan sendiri TPA yang ada di Goa. Kemudian kesadaran masyarakat terkait dengan sampah, ini juga masih kita temui beberapa persoalan, sehingga masih menjadi tantangan kita ke depan. Nah, harapannya kami mendorong peran bank sampah dalam mengedukasi masyarakat. Kabupaten Goa sudah juga memiliki bank sampah dan juga memiliki komunitas peduli sampah yang diharapkan bisa terus-menerus mengedukasi masyarakat di dalam pengelolaan persampahan yang baik. Kemudian kita tidak berhenti melakukan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan berharap TPA yang akan kita kelola nantinya juga menggunakan basis teknologi yang terkini. Selanjutnya, terkait dengan inovasi dalam tata kelola pelayanan publik di Kabupaten Goa, kami mencoba melalui Bapak Bupati, dengan inisiatif Bapak Bupati, membuat inovasi yang namanya diberi nama Akio, Sistem Informasi Persuratan Kabupaten Goa. Jadi mengingat jarak dan wilayah strategis kami itu 9 dataran tinggi, maka Bapak Bupati mengembangkan sebuah sistem persuratan di mana tidak ada surat yang tersangkut lagi, karena tidak ada lagi surat secara manual. Semua surat berdasarkan elektronik, bisa ditandatangan setiap saat, dan juga bisa didistribusi langsung kepada orangnya walaupun orangnya masih di dataran tinggi. Sehingga ini mempercepat pelayanan kepada publik, pengambilan kebijakan, dan juga koordinasi terkait seluruh kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan secara cepat, ini bisa dilaksanakan secara online. Ini menjadi bibit terkait dengan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Tahun ini kita sudah mulai membangun kita merenovasi kantor camat menjadi pos pelayanan publik. Ya, pos pelayanan publik maksudnya adalah bahwa seluruh pelayanan-pelayanan masyarakat itu yang untuk 9 kecamatan dataran rendah itu akan dibangun mall pelayanan publik, tapi untuk 9 kecamatan dataran tinggi kantor camat kita rubah menjadi pos pelayanan publik, sehingga seluruh layanan-layanan yang dulunya harus dilayani di kabupaten itu cukup dilayani di kantor camat. Dan kita juga membuat klinik UMKM di pos pelayanan publik, sehingga seluruh layanan-layanan terkait IKM, industri kecil dan menengah, itu diserahkan ke kecamatan untuk dibina dan dilayani. Selanjutnya, terkait dengan pelaporan dan feedback dari masyarakat, kita juga mengembangkan yang namanya inovasi sahabat lapor. Kita memiliki 18 agen lapor kecamatan dan pengembangan jumlah SDM sebanyak 46 agen lapor kecamatan. Kita berharap bahwa dengan ada sahabat lapor ini, seluruh komplain masyarakat, keluhan masyarakat itu bisa segera ditangani, segera dikoordinasikan, dan juga mendapatkan solusi-solusi terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat yang belum terpenuhi. Kemudian yang terkait dengan tantangan pelayanan multisektor prioritas, ini satu persoalan juga yang kami hadapi, bahwa sebenarnya banyak persoalan, mulai dari persoalan stunting, persoalan kematian ibu, dan persoalan-persoalan kesehatan dan sosial ekonomi, ini berawal dari perkawinan dini, ya, perkawinan anak di usia dini. Nah, aspek tradisi dan budaya masyarakat yang sudah terbiasa, seperti disampaikan tadi, aspek perbaikan ekonomi, banyak orang tua berharap bahwa dengan mengawinkan anaknya maka ekonomi keluarganya akan berubah. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan. Belum terrealisasi dengan baik regulasi perlindungan anak sampai ke tingkat desa.
Nah, harapannya sosialisasi, sinergi berbagai pihak, dan peningkatan peran keluarga dalam pencegahan perkawinan anak, ini kita harapkan, kami berharap Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan juga tokoh-tokoh masyarakat bisa ikut serta dalam upaya menekan angka pernikahan dini. Peluang yang kita harapkan bahwa sudah ada peraturan daerah perlindungan anak, dan kita juga sudah melakukan perlindungan terpadu berbasis masyarakat, peraturan desa terkait perlindungan perempuan dan anak. Pada kesempatan ini kami berharap bahwa kami mengajukan usul bahwa GOA mengusulkan bahwa sejak anak sekolah sudah harus dilakukan pendataan, karena khususnya untuk perempuan, karena kejadian stunting, kejadian kematian ibu tidak dimulai ketika dia melahirkan, tetapi dimulai sejak dia masuk bangku SMA. Harus dilakukan pendataan, harus dilakukan monitor kepada seluruh remaja putri kita, bahwa kalau kita mau mencegah stunting, kalau kita mau mencegah kematian ibu, maka kita harus menjaga kesehatan anak remaja putri kita sejak dia masuk bangku SMA. Saya rasa ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Banyak hal sebenarnya yang bisa menjadi bahan untuk kita diskusikan. Saya terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon saran, kritikan, dan juga kerjasama dalam upaya peningkatan yang lebih baik. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapeda. Menarik ya tadi inovasi-inovasi yang diberikan, dibagi ini ya, jadi yang dataran tinggi ada pos tersendiri, ya, dataran rendah kecamatan-kecamatan ke MPP gitu. Ini menarik. Baik, yang terakhir mungkin tuan rumah Pemkot Makassar, kami persilakan Pak, 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan hadir bersama-sama dalam mengikuti Lokakarya. Baik, yang sama-sama kita hormati para kepala badan 4 kabupaten, 1 kota, para inspektor BPKD dan USAID, ada saya lihat Pak Sekretaris Bapak Litbanda dan seluruh tim USAID erat. Izinkan permohonan maaf Kepala Bapeda kami hari ini tidak sempat hadir. Kami berdua dari Inspektorat, kami diberi kesempatan untuk menjelaskan terkait dengan tugas hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan tantangan dan tata kelola pemerintahan berkaitan dengan penggunaan data dan kebijakan perencanaan pengangguran, di mana data menjadi bagian yang sangat penting, menjadi yang akan kita lakukan dalam pelaksanaan implementasi kegiatan. Dalam proses ini tentu sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019 dengan satu data, pemerintah Kota Makassar dalam hal ini sudah mendorong untuk pelaksanaan seperti itu. Nah, oleh karena itu, data ini mulai dari proses musrembang kelurahan sampai dalam penyusunan RKPD, tentu kita sudah difasilitasi dengan adanya Permendagri 90/2019 tentang SIPD. Namun dalam perjalanannya tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang sama-sama kita dengar tadi dari setiap kabupaten kota, antara perencanaan dan penganggarannya, kemudian antara pelaporannya, ini belum memberikan hasil yang cukup maksimal. Apalagi terkait dengan hasil suara-suara dari masyarakat, belum ada kepuasan dari hasil musrembang. Tentu kami dari Makassar tidak ingin melihat itu dari aspek bagaimana melayani masyarakat sehingga aspirasi masyarakat ini bisa mengontrol sendiri terkait dengan rencana-rencana yang diusulkan melalui ICPD. Karena bisa kita tahu sendiri bahwa
SIIPD ini tidak linknya masyarakat nggak bisa masuk.